Jiabu tidak tahu bagaimana menggambarkan Lintian, tetapi Lintian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, barang bagus aliansi Tiangu pasti tidak akan dijual di luar, jadi terserah kamu. Jiabu merasa ngeri, tapi dia masih mendengarkan Lintian dan berkata, saya akan mencoba. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Seluruh keilahian itu seperti bepergian, dan di mana ada harta, keilahiannya akan ditarik dengan cepat, dan tidak peduli rintangan apa, itu seperti perspektif. Lintian menunggu dalam diam sampai setengah jam kemudian, Jiabu membuka matanya dan menatap Lintian dengan aneh, aku melihatnya. Oh, tunjukkan padaku apa yang kamu lihat. Dengan lambaian tangan Jiabu, gambar-gambar itu muncul satu persatu, yang dilihat Jiabu. Lintian menatap foto-foto ini satu persatu, dan setelah setengah jam, dia berkata sambil tersenyum, ya, sangat jelas. Jiabu merasa malu dan berkata, sistem saya hanya dapat mencari harta karun, jadi segala sesuatu yang bukan harta karun adalah perspektif. Apa yang ingin kamu katakan? Maksudku, beberapa hal mungkin ada pada orang, terutama yang bisa bergerak, yang berarti harta itu ada pada orang. Lintian bukan orang bodoh. Dia berkata dengan senyum yang jelas, aku tahu itu. Jiabu berkata sambil menghela nafas lega, ketahuilah, kalau tidak kupikir kamu akan mengejar harta karun yang bergerak itu. Lintian tidak bisa menangis dan tertawa, ya, aliansi surga dan zaman kuno ini telah diberikan kepadaku. Pergi ke kota untuk jalan-jalan sendiri, dan tunggu aku kembali. Apakah Anda benar-benar ingin pergi? Lin. Tian mengabaikan dan meninggalkan kota kuno Haicheng dengan lompatan. Jiabu sedikit gelisah. Monster, itu monster. Di Liga Tiangu dan aula pertemuan, ada penatua manajemen obat, manajemen harta karun, manajemen sihir, penegakan hukum, dan tetua besar. Dan kepala mereka duduk di tempat yang tepat, dua penatua dalam dua buku. 4 tetua, katakan padaku apa yang harus dilakukan. Yang lebih tua, dengan rambut hitam dan seikat manik-manik emas kecil tergantung di lehernya, seperti manik-manik Buddha emas. Pada saat yang sama, mata hitam tetua itu berat, dan dia memiliki usia tertentu, tetapi dia terlihat galak. Ketika keempat tetua melihatnya, mereka sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Penatua berkata dengan mata dingin, sekarang seluruh hati suci Laut Cina Timur sedang menunggu untuk melihat lelucon kami. Pada saat ini, penatua penegak hukum berkata, Penatua Kuo, kali ini kami tidak berharap dia memulai dari kota kuno Hai. Kuo Hui, itu nama yang lebih tua, dan alisnya mengerutkan kening saat ini, jadi apa yang akan kamu lakukan? Penatua penegak hukum ragu-ragu dan berkata, saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Begitu ada berita tentang leluhur, segera laporkan. Yang lebih tua bangkit dan bersenandung, dalam 3 hari, jika Anda tidak dapat menemukannya dalam 3 hari, saya akan bertanya kepada Anda. Kata sesepuh itu, dan berbalik dengan marah, dan keempatnya lega. Kemudian 4 orang menjadi penting satu mata, satu tak berdaya pergi. Lintian berdiri di pegunungan Liga Tiangu saat ini, melihat susunan dan tertawa, susunan yang rusak, ingin mencegat saya. Betapa naifnya. Kemudian, Lintian berbalik dan menghilang. Ketika Lintian muncul kembali, dia datang keluar aula besar, yang bertuliskan, Pavilion Pengobatan Kuno. Ini harus menjadi tempat untuk pil dan jamu. Lintian tersenyum, dan tepat ketika Lintian akan masuk, sebuah suara datang dari belakang, berhenti. Lintian terkejut, seseorang sedang menjaga. Berbalik? Suaranya sedikit serius, dan Lintian harus berbalik untuk melihat seorang lelaki tua. Orang tua ini sedikit bungkuk, tapi dia penuh dengan tumbuhan. Jelas, dia telah berurusan dengan herbal sepanjang tahun. Lintian menebak bahwa dia adalah seorang alkemis atau peneliti narkoba. Apakah kamu tidak tahu bahwa pavilion pengobatan kuno tidak bisa dimasuki begitu saja? Orang tua itu memarahi, tetapi Lintian tersenyum ketika dia tidak mengenalinya dan berkata, saya ingin mendapatkan beberapa pil. Pil? Apakah Anda memiliki sertifikat? Orang tua itu bertanya, dan Lintian menggelengkan kepalanya. Aku kehilangannya. Kehilangan dan perbaiki. Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, dia pergi ke pavilion pengobatan kuno sendiri, sementara Lintian pergi ke tempat di mana tidak ada siapa-siapa. Kita harus memahami situasi aliansi kuno terlebih dahulu. Jadi Lintian mengeluarkan segel Hong'an. Ketika Hong'an mendengar bahwa Lintian telah datang ke aliansi Tiangu, dia terkejut, kamu bersama kami. Iya. Lalu, apa yang kamu inginkan? Lintian menanyakan tentang voucher ini kepada Hong'an, yang menjelaskan, dalam aliansi Tiangu, orang yang telah memberikan kontribusi bisa mendapatkan nilai kontribusi, dan nilai kontribusi dapat digunakan untuk voucher yang sesuai, seperti voucher penukaran pil, voucher pertukaran senjata ajaib, DLL.
Lin Tian tidak mengharapkan masalah seperti itu, jadi dia menunjukkan potret lelaki tua itu kepadanya dan bertanya, siapa ini? Hiah, master lemari obat kuno, jika penatua manajemen obat menyebut obat kejam. Obat yang kejam? Ya, dia adalah ahli kedokteran dan alkimia, dan dia sangat kejam, jadi kami memberinya nama Hong An terbuka. Lin Tian mengerti, jadi Lin Tian berencana untuk menyelinap masuk dari tanah dan menipu anggota aliansi kuno lainnya. Tetapi ketika Lin Tian datang ke paviliun pengobatan kuno, dia ada di sana di bawah tanah, dan dia bisa mendengar suara obat yang kejam. Dengarkan saja, Yao Heng berkata kepada beberapa murid manajemen paviliun pengobatan kuno, baru-baru ini, banyak pil telah hilang di kota kuno Haigu, jadi Anda dapat menyelesaikannya lagi. Ya, tetua Yao. Yao Heng menemukan tempat untuk duduk dan mengeluh, kelinci Tian Shuimen ini. Beberapa murid penasaran dan bertanya, tetua Yao, siapa leluhur Tian Shuimen? Bagaimana saya tahu? Yao Heng tidak tahu siapa leluhur Tian Shuimen saat ini. Para murid saling menatap, dan obatnya melotot, apa yang membuatmu bodoh? Cepat! Tetapi beberapa orang penasaran dan bertanya, tetua Yao, dikatakan bahwa leluhur akan membunuh aliansi kita, bukankah itu benar? Jika dia berani datang, dia akan mati di pagoda. Penatua Yao, apakah ada misteri di pagoda kuno ini? Ada orang-orang mengerikan di pagoda, katanya. Seberapa kuat? Beberapa murid segera menjadi penasaran, dan obat itu berkata dengan bangga, ini lebih kuat daripada penatua manapun di sini. Semua orang berseru, tetapi Yao Heng tahu bahwa dia telah berbicara terlalu banyak, dan kemudian dia berkata dengan cepat, oke, jangan meminta informasi, dan lakukan pekerjaan dengan baik dengan cepat. Iya. Segera murid-murid ini sibuk lagi, sampai Yao Heng mengambil beberapa pil dan pergi, dan murid-murid itu segera membicarakannya. Menurutmu seperti apa leluhur tua ini? Beberapa orang bingung, dan beberapa orang tertawa dan berkata, tidak peduli apa, selama dia berani memasuki pagoda kuno, dia akan mati. Yang lain mengangguk, dan kemudian langit tiba-tiba berubah, seolah-olah ada susunan isolasi suara lain tanpa alasan. Ini membuat orang-orang dalam arai bingung. Kemudian seseorang melihat bendera berkibar di atas kepala orang-orang. Lihat, apa itu? Semua orang mendongak, melihat bendera, dan mulai bertanya-tanya. Sampai Lin Tian datang dari kegelapan, dia berkata sambil tersenyum, ini disebut bendera penutup langit, yang dapat membuat batu nada dan beberapa senjata ajaib tidak valid. Mereka kaget, dan langsung menatap orang-orang yang muncul. Tidak ada orang lain, ini Lin Tian. Namun, para murid saat ini belum keluar dari paviliun pengobatan kuno. Mereka tidak mengenal Lin Tian, terutama di tengah kehidupannya yang terganggu. Jadi orang-orang ini berteriak satu persatu. Wah, apakah kamu tahu di mana ini? Singkirkan senjata ajaib ini, atau kamu akan terbunuh. Semua orang di sini melintasi wilayah yang dijarah atau bahkan terbang ke atas wilayah itu. Dapat dikatakan bahwa Lin Tian, yang terganggu oleh wilayah itu, tidak memperhatikannya sama sekali. Lin Tian menertawakan orang-orang ini. Apakah kamu tidak benar-benar ingin tahu siapa leluhur Tian Shuimen itu dan seperti apa tampangnya? Apa? Apakah Anda satu orang tertawa, yang lain menunjukkan gigi mereka, tetapi Lin Tian tersenyum, Anda benar, saya adalah leluhur gerbang Tian Shui. Konyol. Pria yang melintasi wilayah yang dijarah segera mencibir dan meninju Lin Tian di udara. Orang-orang mengira Lin Tian akan mudah dikalahkan, tetapi Lin Tian berbalik ke samping untuk menghindari serangan itu, dan bahkan tersenyum pada pria itu. Lanjutkan. Pria yang bergerak itu tidak mau mencoba lagi. Hasilnya sama, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu, terutama. Orang-orang mengira Lin Tian menantang mereka, jadi mereka memainkan mantra mereka sendiri satu demi satu, tetapi mantra ini diblokir oleh dinding sebelum mencapai Lin Tian. Mereka semua terkejut sekaligus dan kehilangan warna. Selain itu, mereka tidak dapat menggunakan senjata ajaib di bawah Panji Tutian, yang sangat melemahkan kekuatan mereka. Lin Tian menatap mereka. Jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa menyerah. Tetapi orang-orang ini sok dan riuh. Beberapa orang berkata, wah, ini adalah aliansi surga dan zaman kuno. Bagaimana dengan aliansi surga dan zaman kuno? Lin Tian benar-benar salah. Orang-orang itu saling memandang dan mulai berteriak di luar. Beberapa bahkan menyerang arai, tetapi mereka tidak bisa keluar. Lin Tian berkata sambil tersenyum, susunan ini, tapi aku mengubahnya sesuai dengan susunan pertahanan di sekitarmu, jadi kamu harus tahu orang macam apa yang dulu kamu lawan. Orang-orang terkejut karena susunan paviliun pengobatan kuno dirancang untuk melawan yang kuat, dan tidak ada yang bisa bergetar. Lin Tian tersenyum pada sekelompok orang dan berkata, bagaimana dengan saya? Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda, jadi sekarang hanya ada dua cara, satu adalah kembali ke kepatuhan, yang lain adalah mati. Orang-orang itu saling memandang, dan Lin Tian tersenyum, jika kamu tidak memilih, itu kematian. Tetapi seseorang tiba-tiba bergegas ke Lin Tian, berniat untuk menyerangnya dengan guntur. Lin Tian menjebaknya dengan dinding, dan kemudian Raja Api melahapnya. Kerumunan tercengang. Setelah kematian pria itu, Lin Tian memandang yang lain dan berkata, inilah akhirnya.
Kemudian seseorang segera menyerah. Saya menyerah. Yang lain juga menyatakan kepatuhan mereka, tetapi mereka menyatakan bahwa mereka memiliki belenggu jiwa. However, ketika Lin Tian mematahkan semua belenggu jiwa mereka, mereka semua bodoh. Tidak hanya itu, Lin Tian menambahkan segel jiwa kepada mereka, tetapi beberapa orang tiba-tiba kehilangan jiwa mereka dan jatuh di sana. Yang lain ingin tahu tentang apa yang terjadi, tetapi Lin Tian menatap mayat-mayat itu dan berkata, saya lupa mengatakan satu hal. Orang-orang meragukan apa yang lupa dikatakan Lin Tian, dan Lin Tian mendongak dan tersenyum pada mereka. Siapapun yang telah membunuh atau berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan Tian Shuimen akan mati. Orang-orang menarik napas, dan pada saat yang sama mereka senang bahwa mereka telah mempelajari pil di sini dan tidak berpartisipasi dalam gerbang Tian Shui. Lin Tian menertawakan mereka semua. Kamu beruntung, kamu tidak berpartisipasi, atau kamu akan berakhir seperti ini. Semua orang mengangguk dan menyebut Lin Tian dewasa. Lin Tian memasang bendera penutup langit, menurunkan susunan, dan menertawakan semua orang. Semuanya, aku ingin kamu bermain drama. Orang-orang itu saling memandang, dan setelah Lin Tian merampok semuanya di sini, dia tersenyum dan berkata, aku akan menjatuhkanmu. Ketika Anda bangun, Anda akan mengatakan bahwa Anda diserang oleh seseorang. Adapun siapa, kamu tidak melihatnya, tahukah kamu? Orang-orang tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian, tetapi mereka mengangguk dengan liar. Lin Tian merobohkan lusinan orang di sini dan menulis di dinding, Lin Tian, leluhur Tian Shuimen, telah ada di sini. Kemudian Lin Tian pergi, dan dengan cara yang sama, merampok tempat senjata ajaib itu diletakkan. Akhirnya, dia membakar pavilion sutra, tempat aliansi kuno meletakkan sihir. Ketika api mulai menyala, para murid aliansi Tiangu bergegas memadamkan api, dan yang lebih tua, dengan 4 tetua, jatuh bersama. Penatua berkata dengan tergesa-gesa, padamkan apinya. Semua orang memadamkan api dengan liar. Ketika api padam, tetua membawa 4 penatua, tetapi menemukan bahwa keempat mantra penting di dalamnya telah dibakar. Di salah satu sudut, ada sekelompok murid yang pingsan. Obat itu mengerutkan kening dan segera bertanya kepada sesepuh yang mengelola senjata ajaib, Tetua Qian, ada apa? Ini disebut Qian yang lebih tua. Dia adalah penatua yang bertanggung jawab atas sihir. Saat ini, Qian Fa bergegas ke para murid dan membangunkan mereka satu persatu, sementara murid-murid itu bangun satu persatu dan menatap pemandangan sekitarnya satu persatu. Jalan napas kering, katakan, apa yang terjadi? Tiba-tiba, bayangan datang, dan kemudian kami pingsan, kata salah satu pria, memimpin. Bayangan? Qian Fa mengerutkan kening, dan kemudian seseorang menunjuk ke sudut kata, lihat. Ketika mereka melihatnya, mereka melihat sudut dinding berkata, Lin Tian, leluhur Tian Shuimen, telah ada di sini. Metode kering sangat marah, brengsek. Penatua itu sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Brengsek. Tapi kemudian seorang murid datang, tidak, tempat pil dan senjata ajaib diletakkan juga diserang. Apa? Obatnya sangat ganas dan ketakutan. Saya bergegas ke pavilion pengobatan kuno. Penatua lainnya, Qian Bao, yang mengelola senjata ajaib, juga bergegas keluar. Penatua itu sangat khawatir. Pergi, lihat. Qian Fa, cepatlah dengan yang lebih tua, pergi ke apotek, lalu pergi ke Bao Ge. Akibatnya, barang-barang di kedua tempat itu hilang. Pada saat yang sama, ada garis yang tersisa di dinding. Penatua berkata, di mana penegakan hukum raja? Pada saat ini, penatua penegak hukum muncul, dan penatua jalan napas berkata, penegakan hukum Wang, sebagai penatua penegak hukum aliansi Tiangu, bagaimana Anda bisa membiarkan orang berbaur menjadi 3 tempat? Saya. Penatua penegak hukum itu tidak berdaya, di dalam hati tercekik, orang ini, bagaimana cara masuk? Penatua penegak hukum juga dimarahi oleh Yao Heng, Qian Bao dan Qian Fa. Penatua penegak hukum dengan cara tertekan, semua orang penatua, ini juga tidak bisa menyalahkan saya. Bukan kamu, siapa itu? Obatnya kejam, dan Qian Bao mengeluh, senjata ajaib, semua senjata ajaib hilang. Ini tabungan kami. Metode kering lebih sakit hati, mantra itu, telah dibakar. Penatua menatap penatua penegak hukum Wang, Anda harus memberi saya penjelasan. Wang Quan, sebagai kepala penatua penegak hukum dari Aliansi Hati Kudus Laut Cina Timur, secara khusus bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan aliansi, tetapi sekarang dia tidak dikenal oleh siapapun yang menyelinap masuk, jadi dia dilatih oleh sesepuh. Ketika 3 tetua lainnya melihat bahwa aula yang mereka kelola juga telah digeledah, mereka bergabung dengan barisan tetua dan mengkritik Wang Quan. Wang Quan berjanji, penatua, saya akan mencoba yang terbaik untuk melacaknya. Belum? Penatua menatap, dan raja segera pergi, sementara yang lebih tua membelai, manik Buddha emas, dan matanya membunuh. Penatua Yao, Penatua Qian, 3 aula yang Anda kelola, apakah tidak ada yang tersisa? Perusahaan obat cara tertekan, saya ruang obat, pil tidak tersisa. 1000 harta lebih melankolis, juga tidak tahu cucu ini bagaimana melakukannya, senjata ajaib tidak tinggal. Yang paling marah adalah metode kering.
Penatua yang bertanggung jawab atas sihir sedang berkedut di seluruh wajahnya saat ini. Tidak ada satupun yang tersisa dari sihirku. Semua menjadi abu. Penatua menggerogoti giginya. 3 aula hilang. Bagaimana saya bisa mengatur murid-murid berikut? 3 orang diam. Lagi pula, banyak orang bergabung dengan aliansi surga dan zaman kuno, yang bagus. Sekarang hal-hal di 3 aula dilubangi, dan orang-orang secara alami terganggu. Tiba-tiba, ada desas-desus di sekitar gerbang Gunung Liga Kuno, dan wajah para tetua itu bahkan lebih buruk setelah mendengarnya. Pergi, beri aku perintah, jangan bagikan apapun untuk saat ini, tunggu untuk mengetahui pembuat onar, dan bagikan 2 kali. 3 tetua dan beberapa murid segera pergi untuk menjaga stabilitas, dan Lintian sudah lari ke Gunung Aliansi Tiangu untuk menyerap barang-barang yang dijarah itu. Ketika Lintian mengeluarkan beberapa artefak logam untuk menyerapnya, dia menemukan bahwa kulit kuning di tubuhnya berkedip lebih kuat. Sepertinya semakin tertinggal, semakin maju hal-hal yang dibutuhkan. Lintian bergumam pada dirinya sendiri, yang membuatnya mengerti perbedaan antara oranye dan kuning. Oranye dapat dicapai dengan menyerap beberapa ramuan emas sederhana atau senjata ajaib, ramuan hewan, tetapi kuning membutuhkan yang lebih maju jika tidak efeknya lemah. Dengan penemuan ini, Lintian secara khusus memilih bejana suci dan ramuan berkualitas suci. Sekitar beberapa saat kemudian, kuning berevolusi menjadi hijau. Hijau, apakah itu kayu? Lintian mengeluarkan pil kayu dan senjata ajaib kayu. Dengan cara ini, didorong oleh sumber daya besar aliansi Tiangu, Lintian berubah dari hijau menjadi hijau, lalu biru, lalu ungu, dan akhirnya hitam. Kultivasi Lintian juga berubah dari gangguan tahap tengah ke tahap selanjutnya, dan akhirnya tetap di puncak. Warnanya hitam. Seharusnya gas hantu atau semacamnya. Lintian bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tidak ada kultivasi hantu di aliansi kuno, jadi tidak ada yang namanya kultivasi hantu di sini. Jadi Lintian harus menyerah dulu, tapi Lintian, yang terganggu oleh puncaknya, tertawa. Kali ini, saya harus berterima kasih kepada aliansi surga dan zaman kuno karena membiarkan saya langsung ke puncak dari awal. Jika orang-orang dari aliansi Tiangu tahu bahwa Lintian sendiri yang akan membuang semua sumber daya aliansi Tiangu, mereka akan benci untuk merobeknya. Tapi Lintian berpikir itu hanya minat, dan sudah larut malam ketika muncul lagi. Lintian berdiri tidak jauh dari aliansi dan tersenyum aneh, tanpa sumber daya. Saya dapat melihat bagaimana murid-murid Anda dapat bertahan hidup. Kemudian, Lintian menyelam ke bawah tanah yang dalam untuk menemukan tempat untuk menyembunyikan tubuhnya. Setelah itu, Yuan Shen Lintian dalam keadaan tidak terlihat. Ketika tembus pandang Lintian datang ke tepi arai, mudah untuk melewati masa lalu, dan itu adalah saat ketika Lintian melewati masa lalu. Wang Quan tiba-tiba muncul dengan seorang murid, tetapi dia tidak melihat sosok apapun, yang membuat Wang Quan bertanya-tanya, aneh, ada perubahan dalam susunan barusan. Penatua Wang, apakah ada hewan yang menemukan? Seorang murid sangat aneh, sementara Wang Kuaning menekankan, jika itu binatang, Anda harus menemukannya, atau yang lebih tua tidak akan bisa menjelaskannya. Seorang murid penegak hukum mengeluh, Tetua Wang, mengapa Anda menyalahkan kami pada akhirnya? Beberapa murid berkata, ya, Tetua Wang, aliansi ini begitu besar sehingga kita tidak bisa kehilangan apapun. Itu semua terkait dengan kita. Raja semua menatap kerumunan, siapa yang membiarkan kita menjadi kuil penegakan hukum? Semua orang diam, tetapi Wang tidak berdaya dan berkata, oke, teruslah berpatroli. Iya. Para murid harus bubar dan terus berpatroli di sekitar aliansi dengan beberapa orang. Lintian berdiri di kejauhan dan mencibir, hanya kamu, masih ingin menemukanku? Naif. Kemudian, Lintian berbalik dan datang ke menara hitam terdekat, tetapi Lintian tidak langsung masuk karena menara itu benar-benar tidak biasa. Tapi Lintian masih menatap menara. Tunggu, aku akan menyelamatkanmu. Tetapi sebelum itu, Lintian harus memotong-motong aliansi besar ini. Jadi ketika Lintian muncul kembali, dia datang ke aliansi kuno surga untuk mengolah beberapa murid. Di sini, ada susunan di sekitar, dan mereka yang dapat memasuki tanah yang diberkati untuk berlatih semuanya adalah murid elit dengan bakat yang baik. Ketika Lintian tiba, para murid menutup mata mereka satu persatu dan mencoba untuk berkultivasi. Itu masih sangat kuat. Lintian melihat sekeliling dan tertawa. Murid-murid ini sama sekali tidak tahu bahwa Lintian ada di sini, dan Lintian masih berjalan melalui susunan dan saluran spiritual ini. Setelah beberapa saat, salah satu murid membuka matanya dan berkata, apakah kamu menemukan angin? Angin? Murid lain membuka mata mereka satu demi satu, dan beberapa orang dengan prestasi tinggi ragu, sepertinya ada angin barusan. Lintian berdiri dalam kegelapan dan bergumam, sepertinya ada beberapa yang bukan idiot. Pada saat ini seorang murid Cheong Alet dan berkata, sepertinya seseorang tidak terlihat. Begitu suara itu turun, semua orang berjaga-jaga, dan ribuan orang di dalam gua terkejut. Beberapa mengeluarkan sihir mereka sendiri, beberapa mengeluarkan sihir mereka sendiri. Di bawah, kafan, berbagai senjata ajaib dan berbagai mantra, tubuh Lintian muncul di depan publik seperti bayangan.
Siapa? Orang-orang hanya melihat bayangan, tetapi mereka tidak melihat orang, jadi satu persatu mereka terkejut. Lin Tian bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Ya, seseorang di sini dapat menemukan saya." Satu orang melotot, "Kebanyakan dari kita adalah Sanxian level 3 atau 4, bahkan tidak ada orang yang tidak bisa merasakannya. Level 3 dan level 4 sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan orang biasa, kamu masih terlalu lembut di mataku." Lin Tian tersenyum aneh. Orang-orang tidak tahu arti Lin Tian. Beberapa orang berteriak, "Jika kamu memiliki kemampuan, ayo bunuh kamu." "Benar, nak. Kami akan membunuhmu." Melihat orang-orang ini berteriak, Lin Tian menertawakan mereka dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan membiarkan susunan dan denyut nadi roh di sini menemani Anda." Orang-orang bertanya-tanya apa artinya. Setelah beberapa saat, Raja Api tiba-tiba muncul, dan kemudian bekerja sama dengan susunan yang telah diubah, serta denyut spiritual yang kuat. Raja Api mekar dalam sekejap. Tanah budidaya segera menjadi lautan api, dan api berubah menjadi ungu dalam sekejap. Beberapa orang dengan prestasi rendah berteriak di tempat, sementara mereka yang memiliki prestasi tinggi bergegas keluar dengan gila, hanya untuk menemukan susunan di sekitar mereka. Orang-orang itu hanya bisa berteriak dan berteriak satu sama lain. Sampai Raja Api dikumpulkan oleh Lin Tian, semua orang yang baru saja sombong terluka pada saat ini, dan pencapaian mereka bahkan tidak sebaik Sanxian. Tidak hanya itu, orang-orang itu ketakutan satu persatu, dan beberapa tergagap, "Kamu, siapa kamu?" Lin Tian melihat ekspresi ketakutan orang-orang ini dan tersenyum dan berkata, "Saya, leluhur Tian Shuimen." Semua orang saling memandang, terutama ketika beberapa orang yang memiliki prestasi rendah meninggal, mereka lebih takut. "Ingin hidup?" Lin Tian menertawakan semua orang. Beberapa orang takut untuk menyerah, tetapi yang lain takut akan balas dendam aliansi Tiangwu, jadi mereka ragu di sana. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jika kamu ingin hidup, kamu bisa kembali kepadaku. Jika Anda kembali kepada saya dapat membantu Anda melepaskan belenggu jiwa Anda, dan semua orang bisa mendapatkan sepotong rumput Haiming." "Apa? Rumput Haiming?" Satu persatu, saya terkejut. Bagaimanapun, rumput Haiming sangat membantu budidaya yang tersebar. Jadi orang-orang ini siap untuk bergerak, ditambah intimidasi dan pemikat Lin Tian, tiba-tiba orang-orang ini berkompromi. Lin Tian sangat mudah dimainkan dengan Sanxian 3 atau 4 tingkat ini dalam bertepuk tangan melalui denyut nadi dan susunan roh. Namun, Lin Tian tidak segera membawa mereka pergi, tetapi membiarkan mereka tetap berada di aliansi dan membiarkan mereka memberitahu para tetua aliansi bahwa mereka telah datang. Ketika sesepuh mendengar bahwa ada kecelakaan di tempat kultivasi, dia membawa orang ke tempat itu, tetapi orang-orang di tempat kejadian mati atau terluka parah, yang membuat sesepuh terlihat sangat jelek. "Ada apa?" Orang-orang itu telah ditundukkan, jadi menurut perintah Lin Tian, mereka mulai berbohong kepada yang lebih tua. Jadi salah satu murid memimpin dan berkata, "Penatua, ada seorang pria yang mencuri, dan kemudian menggunakan roh dan susunan untuk menjebak kita di sini, dan kemudian membakar kita dengan api." Setelah mendengar ini, mereka semua terkejut, dan tetua itu berkata, "Seperti apa bentuknya? Prestasi apa?" Semua menggelengkan kepala, mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat Lin Tian dan tidak tahu seperti apa rupa Lin Tian. Penatua memandang Wang Quan dengan marah, dan Wang Quan segera mengeluh, "Penatua, orang itu terlalu kuat, bukan orang-orang kita." Alasan: semangat kuno Dachang sedang terburu-buru untuk dikalahkan, sementara Lin Tian sedang melihatnya di dekatnya saat ini, tetapi di dalam hatinya dia tertawa, bagian yang lucu ada di belakang. Saat ini, orang-orang ini tidak tahu bahwa lebih dari 1.000 orang di dalam gua dan 3 orang di aula utama telah dijatuhkan oleh Lin Tian. "Pergi, pastikan untuk menemukannya untukku, atau aku akan bertanya padamu." Penatua menggerogoti giginya dengan marah dan kemudian pergi dengan mendengus. Wang Quan tidak berdaya, tetapi dia harus berkata kepada murid-murid aula penegakan hukum, "Beri saya cek yang bagus." "Iya." Kemudian para murid dari Balai Penegakan Hukum Aliansi Tiangwu pergi mencari Lin Tian lagi, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka hanya bisa mengeluh tentang hal itu. Lin Tianse kembali ke tubuh, lalu mengambil suasana hati dan tersenyum. Sekarang saatnya untuk memulai dari murid penegak hukum. Namun, Lin Tian pertama-tama pergi ke lembah terdekat, dan kemudian mulai mengatur susunan di lembah. Selain itu, sumber daya yang digunakan dalam Te-Arai semuanya dijarah oleh aliansi kuno surga. Ketika semua ini selesai, itu adalah hari berikutnya. Lin Tian tersenyum aneh. Saat mereka ketagihan. Kemudian Lin Tian menemukan tempat untuk duduk, lalu menutup matanya, dan membiarkan orang-orang yang ditundukkan dari aliansi surga dan zaman kuno menemukan orang-orang di aula penegakan hukum melalui segel roh. Pada saat ini, Wang Quanteng menghabiskan sepanjang malam, tetapi tidak ada jejak Lin Tian. Dia marah di dalam hatinya. Saat itu, beberapa murid datang. "Penatua Wang, kami menemukan jejak orang itu." Seorang murid dengan bersemangat berkata, dan Wang segera bangkit, "Di mana itu?" "Ketika kami pergi ke Haigu, kami merasakan bau orang yang menyerang kami tadi malam, jadi kami mengikutinya dan menemukannya bersembunyi di lembah dekat aliansi surga dan zaman kuno kami."
Wang Quan Daxi, oke, bagus. Murid-murid itu saling memandang, tetapi mereka tidak berdaya. Tapi apa yang diminta Lin Tian untuk mereka lakukan, orang-orang ini hanya bisa melakukannya. Adapun Wang Quan, dia segera mengerahkan beberapa murid penegak hukum dari aliansi Tiangu, dan kemudian bergegas ke lembah. Ketika Wang Quan datang ke lembah, dia melihat Lin Tian duduk di tepi tebing. Alih-alih memperlakukan Lin Tian sebagai leluhur Shuimen, orang-orang ini mengira bahwa dia hanyalah seorang biksu biasa yang terganggu. Jadi Wang Quan berhenti bersama tentara dan menatap Lin Tian. Wah, apakah kamu melihat seseorang? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, siapa itu? Itu pria yang kuat dan tidak terlihat. Wang tidak tahu bagaimana menggambarkannya, tetapi bertanya dengan santai. Lin Tian tidak bisa tertawa atau menangis, saya mengatakan bahwa Anda orang-orang aliansi Tiangu benar-benar bodoh. Ini segera membangkitkan kemarahan para murid aula penegakan hukum, terutama Wang Quan, yang berkata dengan tergesa-gesa, apa maksudmu, nak? Apa kau tidak mengenaliku? Lin Tian menertawakan Wang Quan, tetapi Wang Quan ragu bahwa dia tidak dapat mengenali Lin Tian sampai seorang murid penegak hukum maju dan berkata, Wang yang lebih tua, dia adalah orang yang melakukan kerusakan di kota Haigu. Sabotase? Ya, orang yang mengatakan kami menjual orang itu. Wang Quan sedikit mendengar tentang apa yang terjadi di kota kuno Haikou, dan kemudian berkata, wah, apakah kamu cukup berani untuk bertarung dengan aliansi surga dan zaman kuno kita? Lin Tian tertawa, ngomong-ngomong, aku mencuri segalanya dari kota kuno lautmu, serta 3 aula aliansi Tiangu. Begitu kata-kata itu keluar, pemandangannya berisik dan banyak orang berteriak, tidak mungkin. Beberapa orang juga mencibir, hanya kamu? Wang Quan tidak mempercayainya. Wah, perhatianmu terganggu. Bagaimana kamu bisa mencuri barang-barang kami? Percaya atau tidak, kalian semua terjebak di sini hari ini. Lin Tian tersenyum, lalu menjentikan jarinya, dan seluruh susunan lembah muncul. Wang Quan kaget. Tidak, aku curang. Murid-murid hukum Taurat Aula Penegakan melihat sekeliling satu persatu, dan kemudian seseorang berteriak, ada kabut di sekelilingnya, jadi kami tidak dapat menemukan jalan keluar. Wang Quan segera menatap Lin Tian Dao dan berkata, bawa dia. Iya. Orang-orang itu bergegas satu demi satu, tetapi Lin Tian menghilang begitu dia memasuki barisan. Kemudian dia tersenyum pada kerumunan dan berkata, arai ini juga terbuat dari bahan Anda. Kerumunan tercengang. Sebelum mereka menyadarinya, langit mulai turun hujan di mana-mana. Semua orang melawan, tetapi raja sangat marah. Wah, apakah kamu pikir kamu bisa membawa kami? Lin Tian melempar bendera untuk menutupi langit di ruang dan waktu ini, dan tertawa dan berkata, bendera ini dapat membuat senjata ajaibmu untuk sementara tidak berguna. Semua orang terkejut, dan beberapa orang mengeluarkan batu suara, tetapi seluruh batu gagal, dan itu tidak berpengaruh sama sekali. Penatua Wang, kita tidak bisa menghubungi luar. Beberapa orang berteriak, dan kemudian yang lain berteriak, Penatua Wang, susunan ini telah menghabiskan kekuatan kita. Wang Quan juga menemukan bahwa susunan itu tidak benar, dan kemudian dia berkata, wah, apa yang kamu lakukan? Arai ini mengintegrasikan arai yang memakan roh. Artinya, ketika kamu mengucapkan mantra sekali, roh yang dikonsumsi akan puluhan kali lipat dari biasanya. Lin Tian tertawa dalam kegelapan. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tampak terkejut, dan raja berkata dengan tergesa-gesa, wah, siapa kamu? Mengapa Anda melakukan ini pada kami? Saya. Baru saja, Tian Shuimen. Zutua. Lin Tian. Orang-orang tidak mempercayainya, tetapi sekarang mereka harus mempercayainya, terutama Wang Quan Dao. Wah, apakah kamu pikir kamu dapat membawa kami dengan satu barisan? Itu bagus. Lin Tian muncul di tepi tebing lagi. Dia tersenyum pada Wang Quan dan yang lainnya. Wang Quan menggigit giginya dan ingin bertarung lagi, tetapi Lin Tian menghilang lagi. Ini membuat Wang semua marah. Kamu keluar untukku. Jangan khawatir, aku akan muncul ketika kamu hampir selesai. Lin Tian tertawa, dan raja takut. Karena serangan arai, mereka harus bertahan. Kata-kata yang dapat dipertahankan, konsumsi reiki puluhan kali lipat dari biasanya, yang akan membuat mereka sangat tidak berdaya. Lin Tian menatap orang-orang ini dalam kegelapan dan berkata sambil tersenyum, mereka yang tidak ingin mati dapat segera menyerah. Jika mereka ingin mati, mereka dapat terus melawan. Pada awalnya, satu persatu, mereka masih keras kepala, tetapi aura mereka secara bertahap dikonsumsi sehingga mereka tidak bisa menahan serangan arai. Orang-orang ini takut. Wang Quan berkata, siapapun yang berani menyerah, saya akan menghancurkannya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, tetapi setelah sekian lama, beberapa orang jatuh, yang lain ketakutan. Jadi seseorang berteriak, saya menyerah. Kemudian, barisan itu tidak akan menyerang pria itu, dan yang lainnya menyerah berturut-turut sampai Wang bersikeras sendirian. Tapi kultivasi Wang Quan sangat tinggi, jadi dia berkata, nak, tunggu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wang Quan membakar Yuan Shen, berubah menjadi bola api besar, menembus formasi secara langsung, dan kemudian pergi dari sini. Yang lain mengira kesempatan itu akan datang, dan mereka berencana untuk melarikan diri, tetapi susunan itu ditutup lagi.
Lin Tian menertawakan kerumunan. Apakah kamu tidak akan menyerah? Orang-orang ini takut, dan beberapa orang berkata, kita memiliki belenggu jiwa kita. Ini tidak terjadi. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia naik satu persatu untuk mematahkan belenggu jiwa orang-orang ini, dan kemudian meletakkan segel jiwa, dan memandang orang-orang dan berkata sambil tersenyum, sekarang, kamu dapat beristirahat dan membawamu kembali ke aliansi surga dan zaman kuno. Mereka bertanya-tanya mengapa mereka ingin kembali ke aliansi kuno, tetapi Lin Tian tidak berbicara, tetapi dia tertawa sendiri. Sekarang aliansi kuno hampir dimenangkan. Tetapi Lin Tian masih menunggu para tetua aliansi Tiangmu membuat rencana untuk langkah selanjutnya. Wang Quan melarikan diri kembali ke aula aliansi kuno. Tidak. Begitu Wang Quan muncul, dia memandang para tetua lainnya dengan lemah. Tiga tetua lainnya juga bingung dan menatap Wang Quan, yang menjelaskan semuanya satu persatu. Para tetua itu menatap satu persatu, tetapi tetua itu tidak percaya, tidak mungkin, bagaimana mungkin itu anak yang terganggu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, dan dia menggunakan susunan itu untuk menjebak orang-orang kita, sehingga kita tidak bisa pergi sama sekali, tapi aku, setelah membakar Dewa Yuan, bergegas keluar. Si penatua marah dan bahkan menatap Wang Quan. Berapa banyak orang yang kamu kirim? Untuk menangkapnya, saya mengambil sebagian besar murid penegak hukum di Liga. Wang itu sangat tertekan. Penatua itu menatap. Jadi, sekarang tidak banyak murid di Liga. Saya kira itu hanya tempat kultivasi. Wajah Wang Quan jelek, tetapi jalan napas tetua itu berkata, mereka semua terluka parah tadi malam, bagaimana mereka bisa bertarung? Begitu kata-kata ini keluar, wajah obatnya jelek, orang ini ingin menghancurkan masing-masing. Qian Bao bahkan menatap, 3 aula pertama, kemudian menutup murid, dan akhirnya murid penegak hukum. Orang ini benar-benar kejam. Tapi Qian Fa terlihat jelek. Jika dia bergegas masuk sekarang, bukan? Apa yang dia takuti sendirian? Penatua itu marah, dan Wang Quan berkata dengan mendesak, haruskah kita memanggil para murid kembali dari luar? Sudah terlambat untuk menelepon sekarang. Penatua mendapatkan kembali ketenangannya, dan Wang Quan berkata dengan muram, saya tahu bahwa saya tidak impulsif. Penatua tahu bahwa tidak ada gunanya menyalahkan dirinya sendiri saat ini, tetapi dia memandang orang-orang, tunggu sebentar, saya akan pergi ke pemimpin untuk berbicara. Penatua berbalik dan akhirnya pergi ke ruang rahasia. Di ruang rahasia, dia melihat patung batu. Sekutu. Penatua itu membungkuk. Di dalam patung itu, ada cahaya keemasan redup, ada apa? Penatua menjelaskan masalah ini satu persatu, dan cahaya keemasan menjadi lebih kuat. Kemudian orang-orang di dalam berkata dengan dingin, leluhur Tian Shuimen? Dengan kemampuan seperti itu? Hanya terganggu, tapi saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Dia bisa dengan mudah menyelinap masuk dan menyakiti semua orang. Aku tidak peduli dari mana asalnya, selama itu milik Tian Shuimen, kamu akan menemukan cara untuk membawanya. Jalan napas pria ini. Orang-orang di aula penegakan hukum hampir dimusnahkan. Kelompok murid lain terluka parah, dan tidak ada seorang pun yang tersedia. Di dalam pagoda, bukan? Penatua mendengar ini dan berkata dengan muram, sekutu, kamu tidak tahu sesuatu. Orang itu datang untuk pagoda kuno. Pagoda kuno? Ya, dia mengancam akan datang ke pagoda kuno untuk menyelamatkan orang. Mendengar ini, pria di dalam patung batu itu berkata dengan dingin, jangan khawatir, buka pintunya, bawa dia ke pagoda kuno, biarkan orang-orang di dalam menanganinya. Saya tidak peduli. Tidak peduli beraninya kamu membuka gerbang pagoda, itu tergantung padanya. Ya, sekutu. Ketika tetua selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan pria di patung itu bersenandung, aku akan melihat siapa dirimu, nak. Berani datang ke aliansi kuno surgaku untuk menjadi biadab. Untuk yang lebih tua, ketika dia kembali ke aula, dia berkata kepada Wang Quan dan yang lainnya, pemimpin aliansi berkata, buka gerbang pagoda kuno dan biarkan bocah itu masuk. Semua orang saling memandang, dan yang lebih tua menatap, mengapa kamu begitu bodoh? Cepat! Semua orang memiliki untuk melakukannya. Lin Tian tahu dari murid-murid aliansi Tiangmu bahwa orang-orang itu bertingkah aneh dan berkata, buka pintu untuk menuntunku. Lin Tian tahu pasti ada tipu daya di dalamnya, tetapi dia berpikir sejenak dan berkata kepada murid-murid aula penegakan hukum, ayo, bantu saya untuk mempublikasikannya. Propaganda. Kerumunan saling memandang, dan Lin Tian mengatakan apa yang ingin dia katakan, biarkan orang-orang di aula penegakan hukum ini menyebarkan berita melalui saluran mereka. Ketika orang-orang dari kota-kota terdekat mendengar tentang peristiwa aliansi baru-baru ini, mereka terkejut satu persatu. Tidak hanya itu, beberapa orang juga tergila-gila pada aliansi. Saat ini, penatua di aula aliansi surga dan zaman kuno marah dan menggerogoti giginya setelah menerima pesan. Tetua lainnya bingung, terutama Wang Quan, yang penasaran dan bertanya, penatua, apa yang terjadi? Anak laki-laki itu mengumumkan kepada publik bahwa dia telah menghancurkan kami dan mempublikasikan semua hal yang telah dia lakukan baru-baru ini. Sekarang orang-orang di luar mengatakan bahwa aliansi surga dan zaman kuno kita adalah, bahkan orang yang terganggu pun tidak dapat menerimanya.
Penatua berkata bahwa dia terlihat jelek, tetapi Wang sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Adapun tiga tetua lainnya, dia merasa seolah-olah dia telah ditampar oleh seseorang, dan hanya bisa menikmatinya, tetapi tidak bisa melawan. Ketika beberapa tetua marah, seorang murid buru-buru berlari, tidak bagus. Penatua berteriak, apa terburu-buru? Tetua lainnya juga bingung dan menatap murid itu, dan murid itu buru-buru berkata, di luar, ada sekelompok praktisi yang tersebar. Apa yang mereka lakukan di sini? Penatua menatap, dan murid itu tergagap, datanglah ke teater. Pergi ke teater? Penatua menggerogoti giginya dengan marah, dan kemudian keluar dengan beberapa tetua. Saat ini, ada orang di luar aliansi, dan semakin banyak, jelas pergi ke teater. Penatua itu sangat tertekan sehingga dia berkata, apa maksudmu, semuanya? Saya mendengar bahwa sebagian besar dari Anda di aliansi terluka atau ditangkap, jadi mari kita lihat. Seorang Sansian tertawa. Ada juga Sansian yang tidak takut tertawa dan berkata, ayo ambil yang murah. Kamu, siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Penatua marah, tetapi Sansian itu mengatakan bahwa mereka hanya datang untuk ikut bersenang-senang dan mengambil yang murah. Kemarahan membuat beberapa tetua menggertakkan gigi, tetapi ada terlalu banyak orang di daerah ini yang tidak bisa menghentikan mereka. Aktifkan susunan perlindungan. Orang tua itu menyeringai, dan Wang bingung, jika kamu mulai, aku khawatir anak itu tidak akan datang. Dia akan menemukan jalan masuk. Penatua sangat tertekan sehingga Wang Quan harus memulai susunan perlindungan. Ada banyak ejekan dari orang-orang di luar. Beberapa orang memarahi orang-orang Liga Tiangu karena pengecut. Yang lain mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan Arai nanti. Ini membuat tetua memandang Wang Quan dan yang lainnya dengan marah, beraninya orang-orang ini begitu berani. Wang Quan berkata dengan canggung, diperkirakan kita menyinggung banyak orang pada waktu-waktu biasa. Sekarang orang-orang ini membuat masalah. Hal ini membuat beberapa tetua sangat tertekan, terutama tetua yang marah. Namun, pada saat ini, susunan pelindung tiba-tiba pecah, dan kemudian susunan di sekitar aliansi menghilang. Hal ini membuat orang-orang aliansi Tiangu penasaran dengan apa yang terjadi, dan beberapa biksu memimpin untuk bergegas masuk. Tiba-tiba, segerombolan orang bergegas ke aliansi kuno, dan tetua itu berteriak, cepat, semua murid. Beberapa tetua pergi memanggil orang-orang, tetapi murid-murid tertutup dari aliansi Tiangu menghilang, dan murid-murid dari 3 aula juga pergi. Ini membuat takut beberapa tetua kembali ke yang lebih tua, dan yang lebih tua buru-buru berkata, bagaimana dengan orang-orang? Tidak, tidak. Wang Quanjin membuka dan berkata, semua murid di aula kami telah pergi. Qian Bao dan Qian Fa juga menunjukkan pandangan yang sama, dan yang lebih tua menatap, ada apa? Pada saat ini, sekelompok orang muncul di luar aliansi, dan Lin Tian duduk di kursi dan tersenyum pada aliansi. Saat ini, para biku sedang melakukan perampokan yang tak terkendali. Banyak dari mereka terdiri dari iblis Sanzong dan beberapa bandit. Oleh karena itu, mudah bagi biku lain untuk didorong untuk bergabung aliansi penjarahan surga dan zaman kuno. Sampai Wang Quan melihat pria itu di luar liga dan berkata, ini dia anak itu. Penatua membuat lompatan dan melayang di udara, berteriak kepada para biarawan, siapapun yang tidak pergi, saya akan membunuhnya. Para biksu mundur selangkah demi selangkah, tetapi ketika mereka melihat Lin Tian dengan sekelompok orang, mereka bertanya-tanya siapa mereka. Penatua merasa lega ketika dia melihat kerumunan mundur, tetapi 4 bangunan Liga Tiangu telah rusak, sehingga untuk berbicara, seluruh liga dalam keadaan compang-camping. Ini membuat tetua menatap Lin Tian dengan tatapan lebar. Wah, apakah kamu merencanakannya? Apa katamu? Lin Tian tersenyum, dan tetua itu menatap sekelompok murid aliansi Tiangu di belakangnya. Mereka, yang adalah murid kita, bagaimana mereka semua bisa berdiri di sana? Murid-murid itu juga penasaran, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, mereka pikir saya sangat baik, dan mereka berencana untuk mengikuti saya dan bergabung dengan gerbang Tian Shui kami, bukan aliansi Tiangu Anda. Begitu kata-kata itu keluar, para bikhu dan tetua menatap satu persatu, terutama jalan napas tetua, tidak mungkin. Lin Tian tersenyum berat. Kalau begitu kamu bertanya pada mereka. Penatua menatap para murid dan berkata, jangan lupa bahwa Anda memiliki belenggu spiritual. Semuanya diselesaikan oleh orang dewasa. Seseorang berkata, dan mata tetua itu merah, dan para tetua lainnya bahkan terkejut. Para biksu bergumam satu persatu, leluhur Watergate benar-benar galak hari ini. Tidak. Aku telah mengambil semua orang di sarang. Bagaimana ini dilakukan? Semua orang ingin tahu tentang bagaimana Lin Tian melakukannya, tetapi Lin Tian menertawakan sesepuh yang marah ini yang tidak dapat berbicara dan berkata sambil tersenyum, sekarang di sini, kamu, apakah kamu ingin terus melawan? Pada saat ini, murid-murid aliansi Tiangu yang mengikuti Lin Tian mendekat selangkah demi selangkah, dan ribuan orang menakuti jalan napas sesepuh itu, kamu. Orang-orang Sanxiu itu tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa aliansi Tiangu akan dihancurkan oleh Tian Shuimen saja. Tetapi pada saat ini, Yao Heng, Qian Bao dan Qian Fa tiba-tiba melompat ke Lin Tian dengan kecepatan guntur, dan kemudian mereka berencana untuk membunuh Lin Tian. Serangan diam-diam? Ini adalah reaksi pertama dari semua orang yang hadir, dan beberapa mengira Lin Tian sudah mati.
Ketika orang mengira Lin Tian akan mati, Lin Tian memiliki hantu yang tak terhitung jumlahnya. Ketiga orang itu langsung ditutup matanya dan tidak tahu harus menyerang yang mana. Hantu Lin Tian berdiri di sana dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu menyelinap ke arahku bisa menghentikan mereka? Wah, kamu! Penatua diam-diam membiarkan ketiga pria itu menyelinap masuk, tetapi mereka tidak berhasil. Namun, ketiga pria itu terkejut dan ingin pergi, tetapi mereka dikepung. Di tempat, ketiga tetua terluka parah dan melarikan diri kembali ke tetua. Ketika raja melihat bahwa ketiga tetua itu sama sengsaranya dengan dirinya, dia berkata, "Penatua, apa yang harus saya lakukan?" Penatua bahkan tidak bermimpi bahwa Liga Tiangu akan dijatuhkan oleh orang-orang Sekte Yan Shui, belum lagi rakyatnya sendiri terluka oleh murid-murid Liga Tiangu. Ini membuat sesepuh sangat marah, dan kemudian sebuah suara datang kepada sesepuh, "Kamu datang ke pagoda kuno." Mendengar suara ini, tetua segera berkata kepada empat tetua lainnya, "Pergi ke pagoda kuno. Yang lebih tua ada di sana." Keempatnya sangat senang, dan kemudian mereka berlima pergi ke pagoda kuno. Pada saat itu, kelima orang ini telah memasuki pagoda kuno, dan gerbang pagoda kuno terbuka. Tetapi mereka tidak berani masuk, sampai Lin Tian datang, dan mereka semua menyerah satu persatu. Orang-orang Sanxiu di dekatnya penasaran bahwa Lin Tian tidak berani memasuki pagoda kuno. Saat ini, di menara kuno, sebuah suara panjang berkata, "Wah, kamu sangat berani sehingga kamu berani merampok Liga Tiangu dan membuat murid-muridnya memberontak." Orang-orang Sanxiu itu ingin tahu tentang suara itu, tetapi para murid aliansi Tiangu terkejut. Beberapa orang juga berkata kepada Lin Tian, "Tuan, jangan masuk." "Ya, Tuan, ada pria mengerikan di dalamnya." Jelas, para murid aliansi Tiangu telah mendengar tentang legenda pagoda kuno ini, tetapi Lin Tian menertawakan pagoda tersebut dan berkata, "Saya hanya mengumpulkan minat." "Bunga?" Pihak lain bersenandung, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jika Anda membunuh gerbang Tian Shui saya dan menangkap murid-murid saya, bukankah menurut Anda suatu hari gerbang Tian Shui kami akan membunuh Anda? Hanya sekelompok massa di Tian Shui Men." Sisi lain meremehkan. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia langsung mencibir, "Gerombolan itu? Maka saya akan meruntuhkan aliansi kuno hati suci Anda di Laut Cina Timur hari ini." Begitu kata-kata ini keluar, para biksu terkejut satu persatu, dan mereka tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari, seorang pria dari gerbang Tian Shui yang terpaksa bersembunyi di mana-mana akan membunuh aliansi surga kuno, memaksa beberapa tetua ke suatu tempat, dan bahkan mengancam untuk membongkar aliansi surga kuno. Tapi ada tawa dari pagoda? Wah, menurutmu aliansi Tiangu dari hati suci Donghai tidak memiliki kekuatan seperti itu? Tidak peduli berapa banyak kekuatan, saya mengatakan untuk membongkar, bongkar saja. Lin Tian tidak memiliki pengunjung. Mari kita lihat apakah Anda memiliki keberanian untuk masuk. Yang lain penasaran melihat Lin Tian, terutama mereka yang dipukuli oleh Lin Tian. Mereka takut Lin Tian akan mati. Pada saat ini, Lin Tian bahkan tidak memikirkannya. Dia bergegas ke pagoda kuno. Mereka yang hadir terkejut, terutama para biksu yang lepas. Orang ini, apakah dia benar-benar masuk? Apakah dia tidak takut mati? Saat ini, semua orang bertanya-tanya apakah Lin Tian akan baik-baik saja. Begitu Lin Tian memasuki pagoda kuno, dia bisa merasakan udara dingin di mana-mana, dan ada hantu yang tak terhitung jumlahnya. Ini membuat Lin Tian berkedip. Gas hantu? Kemudian gerbang pagoda kuno ditutup, dan susunan itu ada di sekitar. Pada saat yang sama, di luar arai, gelap di mana-mana. Tidak hanya itu, ada banyak orang di sekitar yang terjebak dalam sangkar atau diikat ke pilar batu. Orang-orang ini semua adalah orang-orang Tian Shui Men yang koma. Selain orang-orang ini, ada satu lagi yang paling menarik perhatian Lin Tian, karena orang ini adalah yang paling sengsara. Dia memiliki beberapa jarum di tubuhnya dan matanya merah. Lalu dia berdiri diam. Mohong! Mohong, salah satu murid langka kultivasi hantu Lin Tian, masih seolah-olah dia telah dikendalikan. Melihat adegan ini, Lin Tianzeng akan bergegas melewatinya. Seorang pria gelap muncul dan berdiri di belakang Mohong, menatap Lin Tianji dan tertawa, "Wah, lihat, ini adalah sel tempat jumlah orang Tian Shui Men hidup selama ribuan tahun." Lin Tian berkata dengan dingin, "Pagoda kuno ini adalah instrumen hantu." Itu benar. Alat hantu dan senjata ajaib semuanya adalah hantu Qi. Tapi Anda, seorang pria yang berkultivasi abadi, hanya akan terpengaruh oleh hantu Qi perlahan di sini. Akhirnya, seperti mereka, hidup tidak sebaik kematian. Pria bayangan itu tertawa. Apa yang akan dikatakan Lin Tiangang? Penatua dan beberapa tetua muncul dan berdiri di samping pria bayangan itu. Tetapi orang-orang ini semua mengenakan jubah hitam, yang dapat memblokir hantu Qi satu persatu, sehingga mereka tidak memiliki apa-apa di menara kuno ini. Jadi Wang Quan memimpin dalam mengejek, "Nak, ketahuilah betapa mengerikannya pagoda kuno kita." Penatua mencibir, "Kita semua tahu bahwa pagoda kuno adalah tempat di mana pria Tian Shui dipenjara, tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah alat hantu." Obatnya kejam masih mengolok-olok, "Wah, kamu tubuh ini, bisa menopang paling lama 1 jam. Qian Bao dan Qian Fa juga sombong dalam hal itu. Jelas bahwa Lin Tian pasti akan mati.
Lin Tian tidak memiliki omong kosong. Pergi melalui arai dan datang ke orang-orang ini. Mereka tidak berharap Lin Tian berjalan melalui arai dengan mudah, jadi mereka semua tampak terkejut. Tetapi pria bayangan itu tersenyum dan berkata, "Wah, saya memiliki beberapa keterampilan. Aku bisa berjalan melalui arai dengan mudah." Tetapi Lin Tian memandang orang-orang di gerbang Tianshui dan berkata, "Saya ingin Anda membayar 100 kali lipat." Haha. Pria bayangan itu tertawa terbahak-bahak, dan yang lainnya juga tertawa, tampaknya tidak menganggap serius Lin Tian. Raja semua berkata, "Nak, bagaimana kamu bisa melawan kami ketika kamu adalah orang yang terganggu tanpa jangkauan dan bantuan?" Lin Tian memandang kelima tetua dan menatap mereka dengan dingin. Kemudian, dengan lambaian tangannya, pakaian pelindung kelima orang itu robek dan terbang ke Lin Tian. Kelima orang itu kaget dan pucat, apalagi gas hantu di sini sangat kuat. Bahkan jika para ahli ini ada di sini, jika mereka tidak memiliki pakaian pelindung, mereka akan kehilangan kekuatan bertarung mereka dengan cepat. Akhirnya, mereka akan menderita sebanyak orang-orang di gerbang Tianshui. Jadi kelima pria itu memohon pada pria bayangan itu satu demi satu. "Tolong, tuanku." Raja yang terluka paling parah tidak tahan dengan bantuan, sementara tetua lainnya juga melihat pria bayangan itu. Pria bayangan itu menatap Lin Tian dengan dingin. "Wah, bagaimana kamu bisa memanipulasi senjata sihir orang lain? Kecil." Setelah menatap Lin Tian Hao sebentar, pria bayangan itu berkata, "Kalau begitu aku akan membiarkan orang-orang di gerbang Tianshui melayanimu dengan baik." Pada saat ini, pria berbaju hitam bergegas ke tubuh Mo Hong dengan aliran udara, dan Mo Hong segera kembali ke akal sehatnya, lalu meraung, dan di bawah komando pria berbaju hitam, Mo Hong menyerang Lin Tian. Lin Tian membagi banyak hantu, dan kemudian mereka menggunakan kilatan roh untuk membunuh satu persatu. Pada saat yang sama, mantra pembersihan jiwa diteruskan ke pikiran Mo Hong. Mo Hong segera mandek, dan kemudian jiwa di ruang sadar mulai berjuang di sana. Bayangan itu kaget. "Cepat, tangkap dia." Kelima orang itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena ada begitu banyak bayangan, mereka hanya bisa menatap. Pria bayangan sedang terburu-buru dan menyerang satu demi satu, tetapi bayangan itu selalu ada, yang membuat pria bayangan itu marah. Tetapi dia tahu bahwa Lin Tian sedang membangunkan Mo Hong. Jadi pria bayangan itu harus menghentikan Lin Tian, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Akhirnya, pria bayangan itu harus menyerang Mo Hong. "Lin Tian, sekelompok iblis, menghentikan pria bayangan itu satu persatu," dan pria bayangan itu berteriak, "Minggir!" Namun, tidak peduli bagaimana pria bayangan itu membunuh, bayangan itu muncul terus-menerus sampai mata merah darah Mo Hong tiba-tiba memudar, dan kemudian semua jarum di tubuhnya dipaksa keluar. Kemudian, tubuh Mo Hong memancarkan bau yang mengerikan. Sosok gelap itu terkejut. Dia buru-buru melihat pada lima tetua dan berkata, "Mundur." "Apa? Menarik?" Kelima tetua ini tidak menyangka bahwa tetua di sini bahkan tidak bisa mengambil Lin Tian. Tapi bagaimana Lin Tian bisa memberi lima orang ini kesempatan? Tiba-tiba, iblis yang tak terhitung jumlahnya memanfaatkan penyakit mereka untuk membunuh mereka. Di bawah gas hantu yang kuat ini, kelima orang ini tidak dapat mengeluarkan kekuatan mereka sama sekali, jadi mereka hanya dapat membakar Yuan Shen untuk melarikan diri. Tetapi raja telah dibakar sekali, dan sekarang dia sangat lemah, jadi dia hanya bisa menatap. Lin Tian bersenandung, membunuhnya, dan menyegel jiwanya. Untuk empat lainnya, tidak mungkin untuk pergi, karena Lin Tian telah mengendalikan pagoda kuno dan memblokir pintu keluar. Paksa keempat orang ini untuk menghindar di sekitar dewa yang terbakar. Hanya pria bayangan yang menjulang, tetapi sebelum dia pergi, dia berkata kepada Lin Tian Dao, "Nak, sudah kubilang, di jantung suci Laut Cina Timur, aliansi surga dan zaman kuno bukan hanya kekuatan ini. Tidak peduli berapa banyak dari kalian yang ada, aku mati." Lin Tian tidak memperhatikan, tetapi popularitas bayangan itu sangat buruk, "Oke. Anda menunggu." Saat berikutnya, pria bayangan itu menghilang, dan Lin Tian menempatkan tujuannya pada empat tetua lainnya. Keempat tetua takut dan memohon belas kasihan, tetapi Lin Tianleng berkata, "Tanganmu berlumuran darah orang-orang Tianshui Men, jadi aku tidak akan memberimu kesempatan untuk hidup. Itu tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah." Orang-orang itu terkejut dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian. Bayangan jahat yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan hantu ki di sekitarnya, menghancurkan para tetua ini sampai mati. Selain itu, para tetua ini dikepung oleh Lin Tian satu persatu karena pembakaran Yuan Shen yang berlebihan. Ketika jiwa keempat tetua disegel, Lin Tian memegang 5 jimat tersegel. Penatua berkata, "Apa yang akan kamu lakukan, Nak? Jangan khawatir, aku akan menghakimimu di seluruh dunia setelah aku menghabisi kalian semua dalam aliansi." "Semua dalam satu? Konyol." Penatua bersenandung, dan raja tertawa. "Kamu tidak benar-benar berpikir aliansi surga dan zaman kuno kita seperti ini, Nak?" Yao Heng juga berkata, "Wah, orang-orang dari aliansi Tianghu di sini hanya kurang dari 1/5 dari orang-orang aliansi Tianghu dari hati suci Laut Cina Timur." Lin Tian bukan orang bodoh. Tentu saja, dia tahu bahwa ahli lain tidak ada di sini. Jika tidak, dia tidak akan mengambil tempat ini dengan mudah.
Tapi dia masih ingin tahu, jadi dia bertanya, silakan, di mana yang lain? Kelima orang ini tidak berbicara bersama, tetapi Lin Tian mencibir. Anda pikir jika Anda tidak berbicara, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pada awalnya, kelima orang ini terus menghidupi diri mereka sendiri, tetapi setelah Lin Tian menyerang kelima orang ini dengan jiwanya, kelima orang ini mulai memohon belas kasihan. Katakan. Lin Tian kedinginan, dan sesepuh memimpin untuk berkata, orang lain di hati suci Laut Cina Timur sedang menjelajahi rumah abadi sesuai dengan urutan atas. Xianfu? Ya, dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak Xianfu, terutama di dekat jantung suci Laut Cina Timur. Oleh karena itu, Liga Tiangu telah membentuk tim eksplorasi Xianfu di kota jantung suci Laut Cina Timur, dan kebanyakan dari mereka telah dipindahkan ke sana. Lin Tian ragu-ragu dan bertanya, di mana orang-orang itu biasanya berkumpul? 5 orang terdiam lagi, dan Lin Tianleng berkata, bagaimana? Jangan bicara. Tidak ada posisi tetap, tetapi semua orang akan dilengkapi dengan batu suara. Ketika ada tugas distribusi di atasnya, semua orang akan berkumpul di tempat yang ditentukan, jadi bahkan orang tua kita tidak tahu di mana mereka akan muncul di saat berikutnya. Lin Tianhu bertanya, siapa yang mengeluarkan tugas? Itu pria bayangan barusan. Penatua tergagap, dan tetua lainnya juga mengatakan bahwa penatua itu benar. Lin Tian merenung. Sementara Mohong bergumam, di mana saya? Lin Tian memasang 5 jimat dan menatap Mohong. Apakah kamu baik-baik saja? Mohong menatap Lin Tian, dan kemudian melihat sekeliling pada pria koma dari gerbang Tian Shui, dan segera datang ke jalan napas, apakah kamu dari aliansi surga dan zaman kuno? Lin Tian menatap Mohong sambil tersenyum. Sebuah bayangan muncul di belakangnya, dan bayangan itu penuh dengan roh. Melihat ini, Mohong langsung berkata dengan demensia, Tuan. Lama tidak bertemu. Dalam 4 kata, Mohong, seorang pria paruh baya, tidak bisa menahan tangis. Meskipun dia tidak berbicara, Lin Tianeng merasakan keluhannya dan berkata, jangan khawatir, saya akan membayar Rev Inyenge. Mohong menyeka air matanya dan berkata, kalau begitu aku akan membunuh bersamamu. Tidak ada seorang pun di aliansi lagi. Mohong kaget. Tidak lebih? Lin Tian menjelaskan masalahnya, dan kemudian memandang Mohong, bagaimana denganmu? Sekarang bawa orang-orang ini kembali ke benteng Tian Shui Men. Mohong memandang orang-orang ini dan menemukan bahwa mereka semua dalam keadaan koma. Tapi mereka semua terluka. Saya takut akan ketidaknyamanan bergerak. Jangan khawatir, aku akan menyingkirkan hantu Qi di sini dulu, lalu menyembuhkan mereka. Lalu kamu bisa mengambil instrumen hantu ini dan pergi. Mohong mengerti dan bertanya, bagaimana denganmu, Tuan? Aku akan terus membalas dendam sampai aliansi benar-benar dihilangkan dari dunia. Lin Tian melontarkan ide-ide pembunuhan. Tuan, saya ingin bergabung dengan Anda. Jangan khawatir, akan ada peluang di masa depan. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah menjaga keselamatan semua orang. Lin Tian memberitahu Mohong. Mohong mengangguk berat. Ya, Tuan. Kemudian Lin Tian menarik napas dalam-dalam dan menyerap hantu Qi di sekitarnya, dan kulit di luar Yuan Shen di dalam tubuh mulai memancarkan cahaya hitam. Tidak sampai semua hantu Qi berharap cahaya itu akan hilang, dan Lin Tian maju untuk menyembuhkan mereka satu persatu. Setelah bangun satu persatu, orang-orang mulai bertanya-tanya di mana mereka berada, dan Mohong berkata kepada mereka, ini leluhurmu. Meskipun orang tidak tahu siapa Lin Tian, Mohong, semua orang ini tahu siapa Lin Tian, jadi mereka dengan hormat berkata kepada Lin Tian, leluhur. Lin Tian mengangguk, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Banyak orang menangis kegirangan di tempat kejadian, dan beberapa bahkan berkata, kakek, kami bersedia bertarung denganmu. Orang lain berkata, pergi dan bunuh orang-orang aliansi kuno itu. Lin Tian berkata kepada Mohong, Anda dapat berkomunikasi dengan mereka. Saat kamu siap, keluar. Iya. Kemudian Lin Tian membuka gerbang pagoda kuno. Saat ini, semua orang di luar ingin tahu tentang bagian dalam. Sampai gerbang pagoda kuno dibuka, semua orang menatap ke dalam. Ketika Lin Tian keluar dalam kondisi baik, dia terkejut satu persatu, terutama tukang reparasi yang tersebar berbisik, orang ini, bagaimana dia bisa baik-baik saja? Apakah orang-orang itu melarikan diri? Bukankah ada orang yang mengerikan di dalamnya? Ketika orang-orang bertanya-tanya, Lin Tian memandang mereka yang telah ditundukkan oleh aliansi kuno surga. Kalian semua kembali ke gerbang surga dan air hari ini, tahukah kalian? Mereka semua berkata. Pada saat ini, Mohong keluar, tetapi ketika dia melihat begitu banyak orang di luar, dia terkejut. Lin Tian memandang Mohong dan berkata, sekarang ini adalah orang-orang dari gerbang Tian Shui. Jika Anda memiliki sesuatu yang perlu mereka lakukan, Anda dapat mengatur mereka untuk melakukannya. Apa? Begitu banyak? Mohong kaget. Dia bahkan tidak percaya bahwa orang-orang ini kitar orang Tian Shui Men. Lin Tian Xiao berkata, sudah waktunya bagi Tian Shui Men untuk melihat matahari lagi. Apa maksudmu? Begitu banyak orang, ditambah orang-orang Tian Shui Men asli, saya pikir di hati suci Laut Cina Timur, lumayan. Lin Tian tersenyum pada Mohong.
Mohong mengangguk dan berkata, aku akan kembali untuk berdiskusi dengan kakak laki-laki Wu. Baiklah, silakan mengobrol dengan angin. Dan Anda? Mohong memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan mata Lin Tian memancarkan cahaya aneh. Ada hal lain yang harus kulakukan. Hal lain? Mohong tidak mengerti, tetapi Lin Tian mengambil suasana hatinya dan berkata sambil tersenyum, oke, ayo pergi. Setelah itu, Lin Tian melambai, pagoda menjadi lebih kecil, dan kemudian jatuh ke telapak tangan Lin Tian. Semua orang di ruangan itu tampak bodoh. Lin Tian memberikan menara itu kepada Mohong. Kamu adalah seorang kultivator hantu. Kamu harus tahu cara mengendalikan perangkat hantu ini. Iya. Lin Tian kemudian melihat orang-orang dalam koleksi, ikuti dia. Iya. Orang-orang itu tidak berani pergi, jadi pasukan perkasa meninggalkan aliansi dengan Mohong, dan para murid serta bandit dalam kelompok itu pergi satu demi satu. Adapun sisa Sanxiu, dia saling memandang dan berlari kembali ke Liga Kuno untuk melihat apakah ada sesuatu untuk dipancing. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia datang untuk menemukan Jia Bu yang ketakutan di luar kota Haigu. Apakah kamu tidak akan melihat permainan yang bagus? Jia Bu adalah seorang pengecut, mengkhawatirkan apakah Lin Tian akan mati atau tidak. Tapi sekarang Lin Tian tampak aman dan sehat. Dia langsung tertawa, Tuhanku, aku tidak bermaksud malu-malu. Aku tidak ingin membuat masalah untukmu. Untuk membuat masalah? Ya, Anda tahu, kultivasi saya sangat lemah. Jika itu muncul dalam aliansi surga dan zaman kuno, itu akan membuatmu lebih bingung, bukan? Kata Jia Bu sambil tersenyum. Oh, itu masuk akal? Lin Tian tersenyum, tetapi Jia Bu segera menjamin, jangan khawatir, tuanku. Aku akan menemanimu sepanjang jalan di masa depan. Kemanapun Anda pergi, saya akan pergi. Benarkah? Iya. Benarkah? Jia Bu itu menegaskan jalan, dan Lin Tian tersenyum kecil. Bagus, pergi. Kemana? Bagian atas langit dan laut. Apa? Mata Jia Bu melebar, dan seluruh orang itu bodoh. Lin Tian tersenyum pada Jia Bu dan berkata, ada apa? Apakah ada masalah? Jia. Bu berkata dengan canggung, Tuanku, kita berada di puncak langit dan laut, tapi ini adalah aliansi terbesar. Kekuatan mereka sangat kuat, jadi. Bukankah kamu baru saja mengatakan kemana aku pergi, kamu akan pergi? Lin Tian bertanya balik, dan Jia Bu ragu-ragu, ini, aku hanya berkata dengan santai. Bagaimana menurutmu? Ya, itu mudah dikatakan. Jia Bu itu menegaskan jalan, tetapi Lin Tian tidak ingin berbicara omong kosong dengannya, tetapi melotot, omong kosong itu mudah dikatakan, pimpin jalan. Jia Bu tidak punya pilihan selain membawa Lin Tian pergi, tetapi ada berbagai macam ketakutan di jalan. Dia berkata, Tuan, saya tidak bermaksud bahwa kita lemah, tetapi ada banyak murid dan penjaga rahasia di sekitar puncak laut langit. Diperkirakan kami dihentikan sebelum kami tiba. Lebih baik berhenti. Ayo, aku akan mengambil satu. Lin Tian tertawa dan Jia Bu berkata, ini. Lin Tian tidak ingin mendengarkan omong kosongnya, tetapi biarkan dia memimpin. Jia Bu tidak mengatakan apa-apa, tapi memimpin jalan ke depan. Namun, berita bahwa Lin Tian membuat masalah dengan aliansi Tiangu dan menyelamatkan murid Tian Shui menyebar ke seluruh jantung suci Laut Cina Timur. Orang-orang di jantung suci Laut Cina Timur memiliki keraguan tentang bagaimana Lin Tian, seorang pria yang terganggu, melakukannya. Pada saat yang sama, San Xiu yang awalnya ingin menangkap orang-orang Tian Shuimen tidak berani mengganggu orang-orang Tian Shuimen lagi karena ini. Sehingga orang-orang di Tian Shuimen dapat dengan bebas muncul di beberapa tempat dan menjalani kehidupan normal. Namun, di ruang rahasia di puncak langit, seorang pria bayangan gelap berkata kepada seorang lelaki tua yang duduk di sana, tolong kirim seseorang untuk membersihkan bocah itu. Mengapa mendengarkanmu? Aku bukan dari aliansi. Orang tua itu berambut merah dan sedikit udara. Apakah kamu tidak ingin buah peri? Ling Xiangwo, aku sudah mengambilnya. Apa menurutmu aku bisa menerimanya lagi? Kata lelaki tua itu, yang tidak tertipu. Namun, pria bayangan itu berkata, ada banyak kualitas Ling Xiangwo. Apa yang biasa kamu ambil sebelumnya lebih rendah, tapi aku lebih rendah. Lumayan. Ya, selama Anda membantu saya menangani anak itu, maka produk kelas atas ini adalah milik Anda, dan kemudian kultivasi Anda dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pria gelap itu merayu. Orang tua itu segera berkompromi dan berkata, saya akan mengirim seseorang sekarang, tetapi saya tidak akan sebodoh Anda. Apa maksudmu? Pria bayangan itu melotot, dan lelaki tua itu berkata dengan dingin, bukankah maksudmu anak itu bisa melakukan sihir? Ya, atau aku akan membunuhnya. Bayangan hitam sangat populer, sementara lelaki tua itu menjelaskan, tidak ada gunanya mengirim sejumlah orang bahkan jika mereka dapat menggunakan bayangan ajaib. Tanya pria. Bayangan itu, sederhana saja. Kirim seseorang untuk mendekatinya secara diam-diam dan temukan kesempatan untuk menyelesaikannya. Tapi tidak mungkin ada terlalu banyak orang, dan penyembunyiannya sangat bagus. Itu tidak akan terungkap. Setelah mendengar ini, pria bayangan itu tertawa, kamu masih punya cara.
Tunggu kabar baiknya. Baiklah, aku akan pergi dulu. Beritahu saya. Pria bayangan itu kemudian berbalik dan pergi. Orang tua itu bangkit dan pergi ke air terjun di atas laut langit. Di kolam ini, ada seorang wanita duduk di sana, dan sekelompok pakaian putih di dalam air tidak basah sama sekali. Orang tua itu memandang wanita muda itu dan berkata sambil tersenyum, sudah waktunya untuk keluar setelah bertahun-tahun berkultivasi. Wanita itu membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, Tuan. Satu hal, kumohon. Ketika wanita itu mendengar bahwa dia bisa keluar untuk bermain, dia sangat senang sehingga dia bahkan menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, Tuan, katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Seorang pria dari aliansi surga dan zaman kuno baru saja memintaku untuk melakukan sesuatu. Untuk bekerja untuk aliansi lagi. Guru, kapan kita telah menjadi cakar dan gigi aliansi surga dan zaman kuno? Beberapa wanita tidak mau, tetapi lelaki tua itu berkata, siapa yang membiarkan mereka memiliki apa yang tidak kita miliki? Wanita itu sangat tidak berdaya, tetapi juga harus mendengarkan perintah, katakan, apa yang Anda ingin saya lakukan? Orang tua itu mengeluarkan selip kayu dan menyerahkannya kepada wanita itu, ada informasinya di dalamnya, dan dia bisa melakukan bayangan ajaib. Jadi ketika Anda berurusan dengannya, Anda sebaiknya mendapatkan kepercayaannya, dan kemudian menemukan kesempatan untuk memblokir auranya dan dengan cepat mengalahkannya, atau kemampuannya akan cukup untuk membuat Anda sakit kepala. Wanita itu melirik ketidakpercayaan, keadaan terganggu. Guru, apakah Anda terlalu meremehkan saya? Wench, saya tahu Anda telah berada di tingkat kelima Sanxian, dan Anda sangat kuat dalam kultivasi. Tapi jangan meremehkannya. Bagaimanapun, dialah yang mengakhiri aliansi surga dan zaman kuno. Aliansi surga dan zaman kuno telah berakhir. Wanita itu terkejut, dan lelaki tua itu menjelaskan seluruh proses satu persatu, dan wanita itu bergumam, sepertinya bocah ini benar-benar agak rumit. Jadi, jangan gegabah dan cobalah untuk mendapatkan kepercayaannya. Setelah mendengar ini, wanita itu bertanya-tanya, Tuan, mengapa Anda tidak menemukan orang lain, kecuali saya? Satu, yang lain, saya takut dikenali, dan Anda tidak pernah meninggalkan puncak langit dan laut, ditambah murid lain belum pernah melihat Anda, jadi ketika Anda keluar, tidak ada yang tahu asal-usul Anda. Anggap saja Anda seorang Sanxio. Apakah ada alasan lain? Tanya wanita itu sambil tersenyum. 2. Dengan penampilanmu, menurutku hati suci di Laut Cina Timur bisa menyaingi kecantikan pertama. Tuan, saya sangat cantik, wanita itu tiba-tiba merasa malu. Ya. Setelah dipuji beberapa kali, wanita itu segera berkata dengan gembira, baiklah, saya akan membantu Anda menyelesaikan tugas berat ini. Pergi. Wanita itu berterima kasih, menjernihkan suasana hati dan meninggalkan puncak laut langit, tetapi ketika lelaki tua itu berencana untuk kembali diam, kelopak matanya melonjak sepanjang waktu, dan dia merasa tidak nyaman, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Tapi wanita itu sudah pergi. Orang tua itu tidak punya pilihan selain kembali ke ruang rahasia dan duduk untuk berlatih. Di bawah kepemimpinan Jiabu, Lin Tian menghabiskan 3 hari untuk datang ke kota Tianhai, sebuah kota perantara di jantung suci Laut Cina Timur. Ini adalah kota di dekat puncak langit dan laut. Jiabu memperkenalkan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ada banyak toko di atas laut langit. Ketika Jiabu mendengar ini, dia merinding. Tuanku, Anda tidak ingin berurusan dengan mereka seperti itu lagi, bukan? Lin Tian tersenyum kecut. Apakah menurutmu tidak ada yang mengenalku ketika aku masuk sekarang? Jiabu Leng berkata, kamu sangat terkenal. Diperkirakan begitu kamu masuk, banyak orang akan memperhatikanmu. Ayo pergi. Ah, apakah Anda benar-benar ingin masuk? Jiabu terkejut, tapi Lin Tian tidak menyadarinya. Dia langsung pergi ke gerbang.